Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, in this video I will discuss about the place of articulation. The place of articulation is the description of the place where the obstruction in the vocal tract takes place. Place of articulation refers to the location in the mouth where a sound, usually a consonant, is produced. Jadi, place of articulation ini merujuk kepada lokasi atau tempat di dalam mulut di mana bunyi itu diproduksi. Di antaranya ada di bibir, di gigi, di langit-langit mulut, ataupun di glotis, di celah pita suara. Alright, there are some places of articulation. They are bilabial, glottal, labiodental, velars, alveolars, dentals, and palatals. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dari sini. Labial adalah vocal tract yang terdapat pada bibir. Ya. Setiap suara yang dibuat dengan penutupan atau mendekati penutupan bibir dikatakan labial. Nah, suara yang melibatkan kedua bibir, yakni bibir atas dan bibir bawah, disebut bilabial. Contohnya pelafalan bunyi p, beh, Contoh bunyinya ada pada awal kata foot, back, mother. Ini foot, back, mother. Kita mengatup bibir ya. Maka bunyi disebut bilabial. Next. Labiodental. Labiodental adalah bunyi yang melibatkan bibir dan gigi. Dalam hal ini bibir bawah dan gigi atas. Ya, labio itu bibir, dental gigi. Bibir bawah dan gigi atas. Contoh bunyinya ada pada bunyi dan ini dan contoh bunyinya ada pada awalan kata photo dan pada awalan kata very ya, di bibir bawah didekatkan ke gigi atas. Jadi bunyinya agak digetarkan sedikit. Very, ya, photo. Yang berikutnya ada dentals. Dentals adalah suara yang dibuat atau dihasilkan dengan cara menyentuhkan lidah ke gigi atau di antara kedua gigi. Contoh bunyinya adalah bunyi dan Contoh bunyinya ada pada awalan kata thick. Kemudian pada awalan kata vein. Bunyi dental dihasilkan dengan cara menyentuhkan lidah ke gigi atau di antara kedua gigi. Ya. Yang berikutnya adalah alveolars. Suara alveolar dihasilkan dengan meletakkan ujung lidah pada alveolar ridge yang berada di belakang gigi atas. Nah, ada yang kayak gundukan bergerigi-gerigi di belakang gigi, itu disebut dengan alveolus. Nah, bunyi yang dihasilkan
dengan cara menyentuhkan lidah kepada alveolus disebut alveolars. Contoh bunyi alveolars adalah bunyi tah, dah, Contoh bunyinya ada pada awalan kata time, ya, time, die, now, lamb, say, zip. Ini adalah bunyi alveolar. Yang berikutnya palatal. Palate adalah langit-langit mulut. Langit-langit mulut. Letaknya itu di belakang alveolar ridge. Yang datar ini ada palate. Bunyi yang dihasilkan dengan menyentuhkan lidah ke langit-langit mulut disebut dengan palatal. Jadi, bunyi yang dihasilkan dengan menyentuhkan lidah ke langit-langit disebut palatal. Contoh bunyi palatal adalah bunyi y, sh, c, z, j. Ya. Yang berikutnya adalah velars. Velars atau velum. Velum adalah bagian lunak di langit-langit mulut bagian atas yang berada di belakang palate. Atau velum ini biasa disebut juga dengan soft palate. Nah, yang tadi palate, hard palate di bagian sini, di bagian belakangnya bagian lunak disebut dengan soft palate. Nah, soft palate disebut juga dengan velum. Nah, bunyi yang dihasilkan dengan menaikkan lidah bagian belakang ke bagian velum disebut dengan velars. Contoh bunyi velars adalah bunyi keh, geh, dan keh, geh, dan Contoh bunyi velar ada pada awalan kata kit, keh, kit, geh, give. Nah, awalan bunyi ini adalah bunyi velars. Atau pada akhir kata, di akhir kata sing, ini bunyi velars. Kemudian tang, di akhirnya itu adalah bunyi velars. Tang, Kemudian yang terakhir adalah glottal. Glotis adalah celah pita suara yang terdapat pada tenggorokan atau kita juga sebut celah suara. Nah, bunyi yang dihasilkan dengan memberikan penekanan pada glotis disebut dengan bunyi glottal. Nah, bunyi glottal itu adalah bunyi dengan memberikan tekanan sedikit pada celah pita suara. Coba berusaha membunyikan tanpa memberikan penekanan pada tenggorokan. Apakah bisa? Tidak bisa ya. Jadi bunyi H itu bisa dihasilkan dengan cara memberikan sedikit tekanan pada celah pita suara. Contohnya ada pada awalan kata have, have. Kemudian house, house. Kalau kita tidak memberikan penekanan pada awalan kata tadi, tidak kita beri tekanan, maka hanya menjadi aus, begini ya, aus, bukan house. Nah, jadi ini penting sekali. Baik, demikianlah pembahasan mengenai place of articulation.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.